Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, yang hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam beragama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan diri pribadi dan jemaah sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah SWT berfirman, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, mengajak
mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak tergolong dari orang-orang yang mempersekutukannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang agung ini di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan dan memberikan kabar kepada manusia semuanya bahwasanya ini adalah jalanku. Inilah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan dalil, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Fussilat ayat yang ke-33, qala Allah tabaraka wa taala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah orang yang lebih baik dari orang yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, dan dia mengatakan sesungguhnya aku ada tergolong orang-orang yang memeluk agama Islam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah jawabannya adalah tidak ada. Tentu orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang baik. Mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih baik daripada hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun na'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang lantaran kamu, karena sebab kamu, khairun laka min an yakuna laka humurun na'am, maka itu adalah lebih baik dibandingkan kamu memiliki onta merah. Di mana onta merah di saat itu adalah merupakan harta benda yang berharga di kalangan orang Arab. Seseorang yang mendapatkan hidayah karena Anda, lantaran Anda, sebab Anda, maka itu adalah lebih baik dibandingkan dengan harta benda yang sangat berharga. Hadis ini menjelaskan kepada kita dorongan motivasi kepada kita semuanya agar kita semangat mendakwahkan dinul Islam ini di halayak manusia. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang sahih pula diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang menyeru kepada Allah, kepada petunjuk, maka hal itu adalah lebih baik bagi dia. Dia mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti, orang yang memberikan petunjuk tadi itu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Yang mana hal itu tidak mengurangi pahala-pahala orang yang telah mengikuti, orang yang mendapatkan petunjuk tadi itu. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, dan hendaknya kita merenungkan hadis yang agung tersebut,
keutamaan yang agung tersebut bagi orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahalanya akan mengalir untuk orang yang mendapatkan petunjuk tersebut dengan perantara dakwah dia, lantaran seruan dia. Mungkin dia sedang tidur, tapi pahalanya terus mengalir. Bisa jadi dia sedang sibuk dengan kepentingan-kepentingan yang lain, tapi pahalanya mengalir terus. Bahkan pahala tersebut mengalir setelah dia meninggal. Bahkan bukan itu saja, bahkan pahala tersebut akan mengalir sampai yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dari sekelumit yang disebutkan dari hadis maupun ayat yang berkenaan dengan menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengingatkan diri pribadi dan ikhwati azakumullah talabatul ilmi dengan beberapa nasihat atau wasiat yang saya berharap dengan itu merupakan pelita sebagai penerang jalan untuk mengajak dan menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan 4 saja. Yang pertama, saya mewasiatkan diri pribadi dan ad-da'i ilallah. Ad-da'i ilallah, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas dalam berdakwah. Dan ini adalah sangat penting sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam ayat yang sudah dibaca tadi itu. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan. Dan juga keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan manusia itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ikhwati a'azakumullah. Yang kedua, bagi dai kepada Allah, yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berupaya dan berusaha untuk menambah ilmu pengetahuannya. Selalu ingin menambah dan menggali ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah Muhammad, Tuhanku, berilah tambahan kepadaku ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmunya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan Ibnu Uyainah rahimanallahu wa iyyahu. Kata beliau, walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon tambahan ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu bersabar dalam mendakwahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sudah kita hafal bersama. Allah taala menyatakan, "Wal asri innal insana lafi khusrin." Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan senantiasa saling nasihat menasihati dalam menetapi dalam kebenaran, di atas kebenaran. Wa tawasaw bis sabri,
dan menasihati dalam bersabar. Bersabar adalah wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para rasul yang sudah bersabar, yang mana mereka yang memiliki keteguhan hati itu. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kamu meminta agar azab disegerakan kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang yang berdakwah menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala sangatlah membutuhkan kesabaran, karena di jalan dakwah tidak selalu mulus. Ada hal-hal rintangan yang harus dia hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam keadaan sabar dalam mendakwakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang terakhir yang keempat, yaitu wajib diketahui bagi juru-juru dakwah dan yang lainnya bahwasannya dakwah Islam ini adalah sifatnya universal, yang wajib untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia, untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, baik itu di bagian timur maupun di bagian barat. Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira. Kamu adalah sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Saya tutup khutbah ini dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku ini walaupun satu ayat. Semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة